Kompas Petang kembali bersama saya Astrid Wibisono, saudara. Soal Panglima TNI yang baru mengemuka sejumlah usulan bagi mereka yang pantas menempati posisi itu. 3 kepala staf dinilai berpeluang, namun Kasat dan Kasal dinilai lebih punya peluang. Analis politik keamanan Andi Wijayanto menyatakan jika melihat faktor rotasi, maka Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono lebih berpeluang menjabat sebagai Panglima TNI. Namun, jika Presiden melihat stabilitas politik, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa punya peluang. Andi juga menilai faktor kedekatan dengan Presiden bisa menjadi kunci pemilihan Panglima TNI. Sementara pengamat intelijen dan militer Ridwan Habib menilai Matra Darat lebih menguasai teritorial. Ya secara konseptual 4 kemungkinan itu ya. Kalau rotasi, kepemimpinan regenerasi maupun operasi gabungan, memang Pak Yudo yang paling mendapatkan peluang. Tapi kalau itu memperhatikan stabilitas politik, ya biasanya kemudian Presiden lebih mengandalkan Matra Darat yang memang organisasinya memiliki kedalaman teritorial lebih baik daripada Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tentu memang Angkatan Laut juga berperan, akan tetapi seperti disampaikan Mas Andi tadi, kemampuan pergerakan teritorial termasuk pergerakan personil itu jelas lebih efektif di Matra Darat. Karena mereka punya teritorial, ada Kodam, ada Korem, dan seterusnya. Karena itu ya barangkali yang paling ideal sebenarnya dalam situasi seperti ini ya, bukan mempertimbangkan rotasi, akan tetapi mempertimbangkan kebutuhan Indonesia saat ini, gitu Mbak Sofri. Akhir tahun ini, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan pensiun. Namun sosok penggantinya sudah ramai dibicarakan saat ini. Sebelumnya, pergantian Panglima TNI sebelum masa pensiunnya terjadi pada Gatot Nurmantio. Saat itu, Gatot digantikan oleh Hadi Cahyanto sekitar 4 bulan sebelum pensiun. Wacana pergantian Panglima TNI kembali muncul sejak akhir tahun lalu karena Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto akan pensiun pada November 2021. 3 kepala staf TNI pun berpeluang ditunjuk oleh Presiden menjadi Panglima TNI. Ada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa lulusan Akademi Militer 1987. Jika ditunjuk menjadi Panglima TNI, maka Jenderal Andika Perkasa hanya menjabat 1 tahun karena masa pensiunnya pada Desember 2022. Ada juga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Lulusan Akademi Angkatan Laut 1988 ini akan pensiun pada November 2023. Lalu ada Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo lulusan Akademi Angkatan Udara 88 yang akan pensiun pada April 2024. Walau menjadi hak prerogatif Presiden, namun calon Panglima TNI pilihan Presiden ini harus mendapat persetujuan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan. Ada 2 nama Kepala Staf TNI yang mulai disebut oleh anggota DPR sejumlah fraksi di DPR, yaitu nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Nama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono juga mendapat dukungan dari anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional Farah Putri Nahlia dan juga anggota DPR fraksi Nasdem Ahmad Sahroni. Sahroni menyebut jika sesuai tradisi maka tongkat Panglima TNI tahun ini akan diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Saat ini DPR masih menunggu nama calon tunggal Panglima TNI dari Presiden Jokowi. Sesuai tradisi biasanya Panglima TNI yang baru diharapkan sudah ada pada hari ulang tahun TNI 5 Oktober mendatang. Saudara, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin menyebut masih menunggu kepastian Presiden terkait jabatan Wakil Panglima TNI. Namun Ngabalin memastikan pertimbangan Presiden pasti berdasarkan profesionalisme dan kebutuhan organisasi. Ali Muchtar Ngabalin meyakini bahwa Presiden Joko Widodo mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan posisi baru terkait jabatan Wakil Panglima TNI. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI.
Wakil Panglima TNI akan bertugas membantu pelaksanaan tugas harian Panglima TNI dan memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara. Masalah pengangkatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini kami dari kantor staf Presiden memang belum mendapatkan informasi yang pasti. Tetapi seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden dalam mengangkat dan menetapkan pimpinan Polri maupun Tentara Nasional Indonesia selalu pada dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama itu adalah pertimbangan profesionalisme, jenjang karir, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah seberapa jauh tingkat kebutuhan organisasi. Karena itu kita tahu bersama bahwa Bapak Presiden yang memiliki hak prerogatif atas perintah Undang-Undang Dasar 1945. Di tengah mencuatnya sejumlah nama untuk mengisi posisi Panglima TNI, anggota Komisi 1 DPR meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Panglima TNI yang aturannya termuat dalam Perpres yang dikeluarkan sejak 2019 lalu. Nah, apa yang membuat posisi Wakil Panglima TNI ini penting? Sore ini kita sudah bersama dengan anggota Komisi 1 dari fraksi Golkar, Bobi Adityo Rizaldi. Selamat sore Pak Bobi. Selamat sore Mbak Astrid. Pak Bobi, Wakil Panglima TNI ini sudah diaktifkan jabatannya kembali oleh Pak Jokowi dari tahun 2019 melalui Perpres. Tapi selama ini kan tidak diisi. Apa yang membuat posisi Wakil Panglima ini kembali mencuat dan menjadi penting saat ini? Jadi memang di dalam Perpres 66 tahun 2019 itu kan ada posisi baru Wakil Panglima TNI. Mau jadi wakil panglima karena kerjaannya dianggap nggak jelas. Padahal di dalam Perpres tersebut itu jelas wakil panglima TNI itu adalah menjaga sebagai koordinator pembinaan ketiga matra dan juga melaksanakan tugas bila mana panglima sedang berhalangan. Karena di zaman perang modern ini itu tidak boleh ada kekosongan. Selama ini bila panglima itu tidak ada di Indonesia itu dijabat bergantian oleh kepala staf. Sedangkan di era perang modern di mana interoperabilitas ini sangat penting, itu tetap diperlukan suatu komando untuk memobilisasi tiga matra atau salah satu dari tiga matra. Nah, ini adalah satu momen juga. Halo Pak Bobi, kami masih memperbaiki komunikasi dengan Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 dari fraksi Golkar. Wacana soal Wakil Panglima TNI ini muncul dari anggota DPR yang menyarankan kepada Presiden bahwa Presiden bisa mempertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Panglima TNI. Kami sudah kembali tersambung dengan Bobi Adityo Rizaldi. Pak Bobi? Ya. Tadi kita sempat terputus. Penjelasan Pak Bobi tadi terakhir adalah sebelumnya dihapus karena dinilai tugasnya nggak jelas begitu. Nah, sekarang diaktifkan kembali. Tapi apa yang membuat posisi Wakil Panglima ini penting saat ini? Ya, jadi Wakil Panglima ini sangat penting. Kiranya nanti di tahun 2023 di mana formasi pada saat ini adalah baik itu KSAL atau KSAU itu akan pensiun. Semuanya ini memang adalah diskresi Presiden dan juga subjektivitas Presiden. Tidak ada keharusan bahwa Wakil Panglima ini harus diisi atau tidak, itu pun juga adalah subjektivitas dan diskresi Presiden. Akan tetapi bila mana ingin melaksanakan dan mengaplikasikan pasal 13 ayat 4 yang suka tafsirkan jabat Wakil Panglima TNI ini mungkin merupakan institusi. Kenapa? Karena nanti bila mana ini diisi pada tahun 2023 itu lengkap semua tiga matra ini bergiliran bisa mendapatkan jabatan Panglima.
Nah, itu Oke. kan kalau kita lihat kecenderungan Bapak Presiden, walaupun ini juga bukan suatu keharusan, tapi kan baru pertama kalinya kita mengadakan pemilu itu jabatan Panglima TNI-nya bukan dari Angkatan Darat. Oke. Kalau kita lihat di tahun 2004, 2009, Ya. 2014 itu semuanya kan dari Angkatan Darat. Ya, Pak Bobi, kalau kita lihat tadi sudah disebutkan juga sebelumnya di tayangan sebelumnya bahwa ada beberapa keunggulan gitu. Kalau dari Kasal disebut ini rotasinya Angkatan Laut saat ini. Kalau dari Kasat yang membuat keunggulan adalah kemampuan teritorial. Anda melihatnya seperti apa untuk menjabat Panglima TNI saat ini? Jadi kalau dari kemampuan dan kapabilitas saya rasa itu sudah bukan isu lah. Persyaratan administratif itu adalah bintang 4, sudah itu saja tidak ada yang lain. Akan tetapi kalau misalkan menginterpretasikan Undang-Undang TNI pasal 13 tersebut, bergiliran itu bukan berarti harus satu dengan yang satu. Waktu di zamannya Pak Muldoko kan juga ada Pak Gatot itu dipilih oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah ini yang kita sebenarnya akan dukung siapapun yang Bapak Presiden sampaikan. Tetapi kalau kita melihat yang kemarin kan bahwa ada kecenderungan pada saat persiapan pemilu itu akan dijabat oleh Panglima TNI yang bukan dari Matra Darat. Nah kalau ini semuanya bergiliran, misalkan Pak Andika menjadi Panglima TNI sekarang, Wakil Panglima TNI itu KSAU, karena memang kan gilirannya dua-dua, begitu Pak Andika selesai itu Angkatan Laut. Nanti pas lagi persiapan pemilu tahun 2023 itu kembali Angkatan Udara lagi. Karena baru pertama kalinya pemilu itu dari Panglima TNI-nya bukan dari Matra Darat, itu di 2019 dari Angkatan Udara. Kalau ini yang memang nanti akan sebagai menjadi roadmap, maka jabatan Wakil Panglima TNI itu juga perlu untuk diisi. Karena jabatan Panglima TNI inilah yang ada terbatasnya juga, karena harus bintang 4. Nggak bisa baru itu masuk, itu nggak bisa. Oke. Pak Bobi tadi kalau dibilang tidak harus bergilir begitu ya, enggak. Jadi tongkat dari rotasi AL itu tidak menjadi syarat utama atau tidak menjadi syarat yang pasti harus dilakukan. Interpretasi di Undang-Undang TNI tidak begitu. Ya. Nah, kemudian seperti apa kalau misalnya bisa dari tidak harus rotasi begitu, melihat peta politik di Komisi 1 DPR sendiri seperti apa? Kalau kita lihat tadi dukungannya lebih banyak ke Pak Kasat. Ya, kalau saya lihat teman-teman di DPR itu pasti mendukung siapapun yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden atau pemerintah. Kalau Angkatan Darat ya itu tadi, kalau misalkan Bapak Andika ini jadi, nanti Angkatan Laut juga ada dengan Wakil Panglima masuk nanti pas lagi persiapan pemilu Angkatan Udara. Jadi sampai tahun 2024 sisa masa jabatan Bapak Presiden Jokowi, semua matra terakomodir jadi Panglima semua. Jadi itu adalah salah satu prinsip-prinsip yang bisa diadopsi, tapi bukan merupakan mandatori, karena ini adalah subjektivitas Presiden. Itu kan hitungannya seperti itu. Kalau sekarang Angkatan Darat, nanti ada Wakil Panglima Angkatan Udara, berarti langsung dijabat listing di bawahnya yang pensiunnya lebih dari tahun 2023, 2022 langsung diganti Angkatan Laut, pensiun 2023 masuk Angkatan Udara. Jadi semuanya bergiliran. Jadi Anda mau menyebutkan bahwa jabatan Wakil Panglima ini di sini bisa menjadi mengakomodir dari semua matra begitu? Betul. Dan itu idealnya antara jabatan Panglima dengan Wakil Panglima itu kan tidak dari satu matra. Oke, baik. Terima kasih Bobi Adityo Rizaldi telah bergabung bersama kami, anggota DPR Komisi 1 dari Partai Golkar.